Saat aku pulang lebih awal dari kantor, aku kaget melihat sebuah mobil asing terparkir di depan rumahku. Saat aku diam-diam mengintip dari jendela, kulihat suamiku sedang bermesraan bersama seorang wanita, dan berkata, "Kamu sangat istimewa sayang, tidak seperti istriku yang bodoh itu." Saat itu juga, aku langsung mendobrak pintu dan membuat keputusan yang membuat mereka histeris hampir pingsan. Karena ternyata wanita itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu matahari bersinar terik, namun kepala Nabila terasa berat seolah dihantam benda tumpul berkali-kali. Rasa pening yang menyerang secara tiba-tiba di kantor memaksanya untuk mengambil keputusan yang jarang ia lakukan selama ini, yaitu pulang lebih awal. Sebagai seorang wanita yang dikenal berdedikasi tinggi pada pekerjaannya yang dirahasiakan dari suaminya, Nabila biasanya adalah orang terakhir yang meninggalkan gedung pencakar langit milik ayahnya. Namun, hari ini tubuhnya menolak untuk diajak bekerja sama. Ia mengemasi barang-barangnya ke dalam tas kerja sederhana yang selalu ia pakai untuk menutupi identitas aslinya, lalu memesan taksi daring menuju rumah. Sepanjang perjalanan, Nabila memijat pelipisnya yang berdenyut, membayangkan betapa nyamannya jika ia bisa segera merebahkan diri di kasur empuk di rumahnya yang tenang. Ia rindu ketenangan, sesuatu yang belakangan ini sulit ia dapatkan karena sikap suaminya, Riko, yang semakin hari semakin dingin dan penuh tuntutan. Ketika taksi yang ditumpanginya berbelok memasuki kompleks perumahan kelas menengah tempat mereka tinggal, jantung Nabila berdesir aneh. Firasat buruk mulai merayap di dadanya, bersaing dengan rasa sakit di kepalanya. Firasat itu terbukti benar ketika taksi berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Di sana, di area parkir yang sempit itu, terparkir sebuah mobil sedan sport mewah buatan Eropa yang sangat asing. Mobil itu mengilap, memantulkan cahaya matahari dengan angkuh, sangat kontras dengan rumah sederhana mereka. Nabila mengerutkan kening. Riko tidak mungkin mampu membeli mobil seharga miliaran rupiah itu dengan gaji manajernya, dan setahunnya, Riko tidak memiliki teman dekat yang sekaya itu untuk bertamu di jam kerja. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Nabila turun dari taksi setelah membayar ongkos. Ia tidak langsung masuk lewat pintu depan. Instingnya menyuruhnya untuk waspada. Ia melepas sepatu kerjanya dan menjinjingnya, berjalan tanpa suara melewati rumput halaman samping menuju jendela ruang tamu yang gordennya sedikit terbuka. Nabila menahan napas saat mengintip dari celah gorden tersebut. Pemandangan di dalam sana membuat darahnya mendidih seketika. Melenyapkan rasa sakit kepalanya digantikan oleh amarah yang membakar. Di sofa ruang tamu yang ia beli dengan uang tabungan pasarnya, Riko duduk santai dengan kemeja yang kancing atasnya terbuka. Di sebelahnya, duduk seorang wanita berambut panjang dengan pakaian yang sangat modis dan terbuka. Wanita itu, yang Nabila kenali samar-samar, sedang tertawa manja sambil menyuapi Riko potongan buah. Tangan Riko melingkar di pinggang wanita itu dengan akrab, seolah mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Nabila menajamkan pendengarannya, mencoba menangkap percakapan mereka di antara suara pendingin ruangan yang mendengung. Suara Riko terdengar jelas, penuh dengan nada merendahkan yang sangat dibenci Nabila. Riko berkata sambil mengelus rambut wanita itu, bahwa wanita itu sangat istimewa. Riko melanjutkan ucapannya dengan kalimat yang membuat dada Nabila sesak bukan karena sedih, melainkan karena muak. Riko mengatakan bahwa wanita itu tidak seperti istrinya yang bodoh. Riko menyebut Nabila sebagai wanita udik yang hanya tahu urusan dapur dan kasur, serta tidak punya wawasan untuk diajak bicara tentang bisnis atau masa depan. Riko bahkan tertawa saat mengatakan bahwa Nabila sangat mudah dibodohi soal keuangan rumah tangga, sehingga Riko bisa menyisihkan uang untuk bersenang-senang dengan wanita itu. Wanita di sebelahnya, yang dipanggil Indi, tertawa renyah menanggapi hinaan Riko. Indi memuji Riko pintar karena bisa mengendalikan istri kampungannya itu. Nabila mundur selangkah dari jendela. Tangannya mengepal erat hingga kuku-kukunya memutih. Selama 2 tahun pernikahan mereka, Nabila memang sengaja menyembunyikan latar belakang pendidikannya yang tinggi dan statusnya sebagai putri tunggal konglomerat. Ia melakukan itu semata-mata karena ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartanya. Ia berperan sebagai istri sederhana yang penurut. Namun, hari ini, Riko telah melewati batas. Riko tidak hanya mengkhianati cintanya, tapi juga menghina kecerdasannya. Nabila membetulkan letak hijabnya dengan gerakan tegas. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya. Tidak ada air mata yang jatuh. Wanita seperti Nabila tidak menangis untuk pengkhianat. Wajahnya berubah dingin, tatapannya tajam setajam elang yang siap menyambar mangsa. Tanpa ragu,
Nabila berjalan menuju pintu utama. Ia tidak repot-repot mengambil kunci dari tasnya. Dengan satu hentakan kuat yang didorong oleh amarah, ia mendobrak pintu kayu itu hingga terbuka lebar, menimbulkan suara dentuman keras yang menggema ke seluruh ruangan. Di dalam, Riko dan Indi terlonjak kaget. Buah yang dipegang Indi terjatuh ke lantai. Wajah Riko pucat pasi melihat sosok Nabila berdiri di ambang pintu, bukan dengan wajah memelas istri yang tersakiti, melainkan dengan aura intimidasi yang belum pernah Riko lihat seumur hidupnya. Nabila melangkah masuk dengan tenang, suara langkah kakinya terdengar tegas di lantai keramik. Riko tergagap, mencoba mencari alasan, namun lidahnya keluh melihat tatapan Nabila yang menusuk. Nabila tidak memberi kesempatan Riko untuk bicara. Ia melempar tas kerjanya ke kursi, lalu mengeluarkan sebuah map tebal yang kebetulan ia bawa dari kantor. Dengan gerakan cepat, ia membanting map itu ke meja tepat di hadapan Riko dan Indi. Nabila tersenyum sinis, senyum yang membuat nyali Riko menciut. Nabila bertanya dengan nada datar, apakah mereka terkejut melihatnya pulang cepat. Riko mencoba berdiri, hendak mendekat dan menenangkan Nabila dengan kebohongan manisnya yang biasa, namun Nabila mengangkat tangan kanannya, menghentikan langkah Riko. Nabila berkata bahwa Riko tidak perlu repot-repot bersandiwara lagi, karena panggung sandiwara sudah ia bakar habis hari ini. Mata Nabila beralih pada Indi yang kini tampak gelisah. Nabila menatap wanita itu dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Nabila kemudian berkata dengan suara lantang bahwa Riko dan Indi histeris sekarang. Tapi mereka akan lebih histeris lagi jika tahu apa isi map yang ia lempar itu. Riko memberanikan diri membuka map tersebut dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat deretan foto bukti transfer bank dan dokumen perusahaan. Riko bingung, ia tidak mengerti apa hubungannya dokumen itu dengan perselingkuhannya. Nabila menjelaskan dengan tenang bahwa Indi bukan sekadar wanita simpanan biasa. Ternyata, Indi adalah mantan sekretaris pribadi di perusahaan milik ayah Nabila yang telah dipecat karena ketahuan menggelapkan dana perusahaan. Indi terbelalak. Ia tidak menyangka rahasianya diketahui oleh wanita yang selama ini diceritakan Riko sebagai istri bodoh. Nabila melanjutkan penjelasannya bahwa selama ini Indi mendekati Riko bukan karena cinta, melainkan karena Indi tahu Riko bekerja di perusahaan mitra yang memiliki celah keamanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencuci uang hasil curiannya. Riko ternganga, menatap Indi dengan tatapan tidak percaya. Nabila tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan di telinga Riko. Nabila berkata bahwa Riko menyebutnya bodoh, padahal Rikolah yang sedang diperalat oleh buronan kasus penggelapan uang. Suasana di ruangan itu menjadi sangat mencekam. Indi mencoba menyangkal, tapi bukti di atas meja terlalu kuat. Foto-foto transfer itu menunjukkan aliran dana dari rekening Indi ke rekening pribadi ayah Nabila, sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh tim audit ayah Nabila untuk melacak aset Indi. Nabila melipat kedua tangannya di dada. Ia berkata bahwa ia tidak pulang sendirian. Saat ini, ayahnya dan tim pengacara, serta polisi sedang dalam perjalanan menuju rumah ini untuk menjemput Indi. Riko merasa lututnya lemas. Ia baru menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam lubang masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar ketahuan selingkuh. Ia melihat sisi lain dari Nabila, sisi yang cerdas, dominan, dan tak tersentuh. Nabila menatap Riko tepat di manik matanya dan berkata bahwa pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Kepanikan melanda ruang tamu yang sempit itu. Indi, yang menyadari posisinya terancam, segera bangkit dari sofa. Wajah cantiknya kini dipenuhi keringat dingin. Ia menyambar tas tangannya dan berusaha lari menuju pintu keluar, mengabaikan Riko yang masih terpaku dalam kebingungan. Namun, langkah Indi terhenti mendadak di ambang pintu. Dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi sudah berdiri menghadang jalan keluar. Mereka adalah petugas keamanan pribadi keluarga Prameswara yang selama ini ditugaskan Nabila untuk memantau situasi dari jauh. Namun hari ini Nabila memberi kode untuk bertindak secara terbuka. Indi mundur beberapa langkah dengan gemetar, menyadari bahwa ia terjebak. Di belakang kedua petugas keamanan itu, muncul sosok pria parubaya yang sangat berwibawa. Tuan Prameswara, ayah kandung Nabila, melangkah masuk dengan tongkat kayu eboni di tangannya. Aura kekuasaan yang memancar darinya membuat udara di ruangan itu terasa semakin tipis. Riko yang melihat kedatangan pria itu, hampir saja pingsan karena syok. Ia mengenali wajah itu. Itu adalah wajah Tuan Prameswara, pemilik Prameswara Group, konglomerat raksasa yang menjadi induk perusahaan tempat Riko bekerja sebagai mitra kecil. Otak Riko berputar keras, mencoba menghubungkan benang merah yang ada. Jika Tuan Prameswara datang ke sini untuk membela Nabila, itu artinya Nabila bukanlah gadis yatim piatu miskin seperti yang selama ini ia akui. Tuan Prameswara tidak membuang waktu. Ia berjalan melewati Riko seolah-olah Riko hanyalah debu yang tidak penting, lalu berdiri di samping Nabila.
Ia menatap putrinya dengan pandangan bertanya, memastikan Nabila baik-baik saja. Nabila mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa ia mampu menangani emosinya. Tuan Prameswara kemudian mengalihkan pandangannya pada Indi yang kini terpojok di sudut ruangan. Dengan suara bariton yang berat, Tuan Prameswara menyapa Indi dengan nada sarkasme yang kental. Ia mengatakan bahwa sudah lama ia mencari Indi, tikus kecil yang lari membawa lari uang perusahaan. Indi tidak berani menjawab, bibirnya gemetar hebat. Riko, yang masih dalam penyangkalan, mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dengan wajah yang dipaksakan untuk terlihat ramah, ia mendekati Tuan Prameswara. Riko membungkuk hormat dan memperkenalkan diri sebagai suami Nabila, sekaligus pegawai mitra perusahaan Tuan Prameswara. Riko berusaha menjelaskan bahwa semua ini hanya salah paham, dan ia tidak tahu menahu soal status buronan Indi. Riko bahkan dengan tega menunjuk Indi dan berkata bahwa wanita itulah yang menggodanya dan menjebaknya. Riko berharap dengan menyalahkan Indi, ia bisa mendapatkan simpati dari orang terkaya di kota itu. Namun, reaksi Tuan Prameswara jauh dari harapan Riko. Pria tua itu tertawa keras, tawa yang menggema memantul di dinding ruang tamu. Ia menepuk bahu Riko, bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan tekanan yang kuat dan menyakitkan. Tuan Prameswara berkata terima kasih pada Riko. Ia berterima kasih karena berkat kecerobohan dan perselingkuhan Riko yang murahan, tim investigasinya berhasil melacak keberadaan Indi. Selama ini Indi pandai bersembunyi, tapi nafsu Indi untuk pamer kekayaan di depan pria bodoh, seperti Riko membuat jejaknya tercium. Riko terdiam, wajahnya merah pada menahan malu. Kata, bodoh, yang tadi ia ucapkan untuk Nabila, kini dikembalikan mentah-mentah oleh ayah mertuanya sendiri. Riko menoleh ke arah Nabila, tatapannya memohon. Ia baru sadar siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi. Nabila adalah putri mahkota Prameswara Group. Bayangan harta kekayaan yang melimpah tiba-tiba melintas di benak Riko yang serakah. Jika ia bisa berdamai dengan Nabila, ia akan menjadi pria paling beruntung. Riko mencoba meraih tangan Nabila, memanggilnya dengan sebutan sayang yang penuh kepalsuan. Ia berkata bahwa ia hilaf dan berjanji akan memperbaiki semuanya demi cinta mereka. Riko bahkan berani bersumpah bahwa Nabila adalah satu-satunya wanita di hatinya. Reaksi Nabila sungguh di luar dugaan Riko. Dengan gerakan cepat dan penuh rasa jijik, Nabila menepis tangan Riko dengan kasar. Ia mundur selangkah, menjaga jarak seolah Riko adalah penyakit menular. Nabila menatap tajam ke arah suaminya dan berkata dengan nada rendah namun penuh penekanan agar Riko tidak menyentuh hijabnya dengan tangan kotor bekas memegang wanita lain. Nabila menegaskan bahwa ia mungkin pernah naif karena mencintai Riko, tapi ia tidak bodoh. Ia tahu Riko hanya mendekatinya kembali karena tahu siapa ayahnya. Nabila kemudian berjalan menuju meja, mengambil dokumen lain dari dalam map yang ia bawa. Itu adalah dokumen perjanjian pranikah yang dulu pernah disodorkan Nabila dengan dalih, formalitas dari kelurahan. Saat itu Riko menandatanganinya tanpa membaca karena malas dan menganggap Nabila tidak mungkin membuat isi perjanjian yang rumit. Nabila mengangkat kertas itu dan membacakan salah satu poinnya dengan lantang. Poin itu menyebutkan bahwa jika salah satu pihak terbukti melakukan perzinahan atau tindakan kriminal, maka seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan akan jatuh sepenuhnya ke tangan pihak yang dirugikan tanpa pembagian gonogini sedikitpun. Wajah Riko berubah menjadi abu-abu. Ia ingat momen penandatanganan itu. Ia ingat bagaimana ia menertawakan Nabila dalam hati saat itu. Sekarang, kertas itu menjadi vonis kematian bagi masa depannya. Rumah ini, mobil cicilan yang ia banggakan, dan segala isi tabungan bersama, semuanya akan lenyap. Di sudut ruangan, polisi berseragam yang datang bersama rombongan Tuan Prameswara mulai memborgol tangan Indi. Indi menangis histeris, memohon ampun pada Tuan Prameswara, tapi tidak digubris. Pemandangan itu membuat Riko semakin tertekan. Tuan Prameswara menatap jam tangannya yang mahal. Ia berkata pada Nabila bahwa urusan dengan Indi sudah selesai dan polisi akan membawanya. Kini tinggal urusan Nabila dengan laki-laki tidak berguna itu. Tuan Prameswara menyerahkan keputusan sepenuhnya pada putrinya. Nabila mengangguk pada ayahnya. Ia kembali menatap Riko yang kini berdiri mematung seperti orang linglung. Nabila berkata bahwa ia tidak akan memenjarakan Riko hari ini, karena penjara terlalu mudah untuk Riko. Nabila ingin Riko merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa, sama seperti Riko menganggap Nabila tidak memiliki apa-apa selama ini. Nabila memberikan perintah dingin, Riko harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Riko mencoba membantah, mengatakan bahwa ini rumahnya juga. Tapi Nabila memotong ucapannya. Ia mengingatkan bahwa sertifikat rumah ini baru saja beralih kepemilikan secara hukum detik ini juga berdasarkan klausul perjanjian yang Riko tanda tangani. Bara,
Pengacara muda kepercayaan keluarga yang baru saja masuk menyusul Tuan Prameswara, maju ke depan dan menyerahkan salinan surat pengalihan hak. Bara menatap Riko dengan tatapan meremehkan, menambah rasa kerdil di hati Riko. Bara berkata bahwa Riko punya waktu 15 menit untuk mengemasi barang-barang pribadinya. Hanya pakaian dan barang yang Riko beli dengan uangnya sendiri sebelum menikah. Segala sesuatu yang dibeli setelah menikah adalah aset sengketa yang kini milik Nabila. Riko merasa dunianya runtuh. Ia melihat sekeliling ruang tamu yang dulu ia rasa kekuasaannya, kini terasa asing dan memusuhinya. Indi sudah diseret keluar oleh polisi sambil berteriak memaki Riko yang dianggapnya pembawa sial. Kini tinggal Riko sendirian, menghadapi istri yang dulu ia hina, ayah mertua yang berkuasa, dan pengacara yang siap menghancurkannya. Dengan langkah gontai dan harga diri yang hancur lebur, Riko berjalan menuju kamar tidur untuk mengambil baju-bajunya. Setiap langkahnya diawasi oleh tatapan dingin Nabila. Tidak ada lagi kehangatan di rumah itu. Yang tersisa hanya runtuhan ego Riko yang berserakan di lantai. Nabila menghela napas panjang, beban rahasia yang ia pikul selama 2 tahun akhirnya terangkat, meski harus dibayar dengan kehancuran rumah tangganya. Namun, melihat wajah ketakutan Riko, Nabila tahu bahwa keputusan untuk membuka topengnya adalah keputusan yang tepat. Riko melangkah gontai menuju kamar tidur utama, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu keangkuhannya sebagai kepala rumah tangga. Kakinya terasa berat seolah diseret oleh rantai besi tak kasat mata. Di belakangnya, Bara, pengacara muda dengan tatapan tajam itu, mengikuti layaknya bayangan pencabut nyawa yang memastikan vonis dijalankan dengan sempurna. Riko masuk ke dalam kamar yang aroma parfum Nabila masih tertinggal samar di udara. Dulu, ia sering menghina aroma itu, menyebutnya bau sabun murah. Padahal kini ia baru menyadari bahwa itu adalah aroma ketenangan yang tidak akan pernah ia miliki lagi. Ia menarik koper besar dari atas lemari dengan kasar, meluapkan emosinya yang bercampur aduk antara marah, malu, dan takut. Tangan Riko gemetar saat mulai memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper. Kemeja kerja, celana bahan, dan beberapa kaos santai ia lempar begitu saja tanpa dilipat. Pikirannya kacau. Ia menatap sekeliling kamar, mencoba mencari barang berharga yang bisa ia bawa. Matanya tertuju pada sebuah jam tangan mewah di meja rias. Itu adalah jam tangan yang ia beli bulan lalu menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar oleh rekening gaji Nabila, yang selama ini ia anggap uang receh hasil jualan kue. Riko menyambar jam itu, namun suara deheman keras dari arah pintu menghentikan gerakannya. Bara berdiri di sana sambil bersedekap, menggelengkan kepala dengan sorot mata meremehkan. Bara mengingatkan Riko dengan nada dingin bahwa jam tangan itu dibeli menggunakan dana gabungan yang menurut perjanjian pranikah kini menjadi hak milik Nabila sepenuhnya karena Riko terbukti bersalah. Riko membanting jam tangan itu kembali ke meja dengan frustrasi. Wajahnya memerah menahan amarah yang tidak bisa ia lampiaskan. Ia merasa ditelanjangi di rumahnya sendiri. Ia kembali mengemasi pakaiannya, satu-satunya hal yang benar-benar miliknya. Saat membuka laci untuk mengambil dokumen pribadinya, Riko melihat sebuah kotak perhiasan kecil milik Nabila yang terbuka. Di dalamnya terdapat cincin berlian sederhana namun elegan. Riko tertegun. Selama ini ia mengira cincin itu imitasi murahan yang dibeli Nabila di pasar malam. Kini, dengan pengetahuan barunya bahwa Nabila adalah putri konglomerat, Riko sadar bahwa cincin itu pastilah berlian asli dengan nilai yang fantastis. Betapa butanya ia selama ini, menilai buku hanya dari sampulnya yang sengaja dibuat usang. 15 menit berlalu dengan sangat cepat. Suara langkah kaki tegas terdengar mendekat. Nabila muncul di ambang pintu kamar, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia tidak terlihat sedih melihat suaminya mengemasi barang untuk pergi selamanya. Nabila memberitahu Riko bahwa waktunya sudah habis. Ia tidak ingin Riko berlama-lama mengotori udara di rumahnya. Riko menutup resleting kopernya dengan kasar, lalu menatap Nabila dengan tatapan nanar. Ia mencoba melontarkan kalimat terakhir, sebuah upaya putus asa untuk menyakiti hati Nabila. Riko berkata bahwa Nabila boleh saja mengambil semua harta ini, tapi Nabila tidak akan pernah mendapatkan cinta tulus dari siapapun karena sifatnya yang dingin dan manipulatif. Nabila hanya tersenyum tipis menanggapi hinaan itu. Ia menjawab dengan tenang bahwa lebih baik hidup sendiri dengan harga diri yang utuh daripada hidup bersama pengkhianat yang hanya mencintai dompetnya. Nabila mempersilakan Riko keluar. Riko menyeret kopernya keluar kamar, melewati ruang tengah yang kini terasa sangat luas dan kosong. Ia melihat foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding. Dulu ia merasa gagah di foto itu, bersanding dengan wanita yang ia anggap beruntung mendapatkannya. Sekarang, foto itu tampak seperti lelucon. Riko ingin merobeknya, tapi Bara sudah lebih dulu memberi isyarat agar ia terus berjalan menuju pintu keluar.
Saat Riko melangkah keluar dari pintu utama, matahari sore menyorot wajahnya dengan menyilaukan. Di luar pagar, beberapa tetangga sudah berkumpul, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mobil polisi yang baru saja membawa Indi pergi dan mobil mewah Tuan Prameswara. Riko menundukkan kepalanya, berusaha menyembunyikan wajahnya dari tatapan ingin tahu para tetangga yang selama ini ia pameri dengan kesuksesan semuanya. Ia menyeret koper melintasi halaman rumput yang tidak pernah ia siram. Di depan gerbang, Pak Tejo, sopir pribadi yang selama ini sering dimarahi Riko karena dianggap lambat, berdiri tegak membukakan gerbang. Namun kali ini, Pak Tejo tidak membungkuk hormat. Pria tua itu menatap Riko dengan tatapan tajam seorang mantan petugas keamanan, membuat Riko semakin menciut. Gerbang besi hitam itu tertutup rapat tepat di belakang punggung Riko, menimbulkan suara dentuman logam yang final. Riko berdiri di pinggir jalan, sendirian, dengan koper besar di sampingnya. Ia menoleh ke belakang, melihat Nabila berdiri di jendela ruang tamu, tempat yang sama saat Nabila melihat perselingkuhannya tadi. Nabila menatapnya sebentar, lalu dengan perlahan menutup gorden jendela itu rapat-rapat. Akses Riko ke kehidupan nyaman itu telah benar-benar tertutup. Tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi istri yang melayani, dan tidak ada lagi kehormatan. Riko merogoh saku celananya, mengambil ponselnya untuk memesan taksi. Namun, ia baru sadar bahwa saldo di aplikasi taksinya kosong dan kartu kredit yang terhubung sudah pasti diblokir. Riko mendengus kasar, menendang kerikil di jalanan, dan mulai berjalan kaki menyeret kopernya menjauh dari kompleks perumahan elit itu, menuju ketidakpastian yang menantinya di ujung jalan. Langit sore berubah menjadi kelabu, seolah turut berduka atas nasib Riko, atau mungkin menertawakannya. Riko berjalan tanpa arah yang jelas, keringat membasahi kemeja mahalnya yang kini mulai kusut. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi terlebih dahulu. Bukan karena cinta pada Indi, melainkan karena ia tidak tahu harus kemana lagi, dan ia merasa Indi juga berhutang penjelasan padanya. Setelah berjalan cukup jauh dan menumpang angkutan umum yang sesak dengan sisa uang tunai di dompetnya, Riko tiba di kantor polisi. Suasana di sana ramai dan semrawut. Riko bertanya pada petugas jaga dengan nada tinggi, menuntut untuk bertemu Indi. Petugas itu menatapnya sinis dan menyuruhnya menunggu. Setelah berjam-jam menunggu tanpa kepastian, sosok Indi akhirnya muncul dari ruang pemeriksaan. Penampilannya jauh berbeda dari wanita glamor yang tadi siang bermesraan dengannya. Rambutnya acak-acakan, make-up di wajahnya luntur oleh air mata, dan gaun mewahnya tampak kusam. Ternyata, pengacara publik berhasil menangguhkan penahanannya sementara waktu dengan jaminan uang tunai yang Indi miliki di tasnya, satu-satunya aset cair yang belum sempat dibekukan. Indi berjalan keluar dengan langkah gontai. Saat melihat Riko, tidak ada pelukan hangat. Indi justru memukul dada Riko dengan tas tangannya, memaki Riko sebagai laki-laki tidak berguna yang gagal melindunginya dari keluarga Prameswara. Riko yang sudah lelah fisik dan mental tidak terima disalahkan. Ia membalas bentakan Indi, mengatakan bahwa semua ini terjadi karena keserakahan Indi yang menggelapkan uang perusahaan ayah Nabila. Pertengkaran mereka menjadi tontonan orang-orang di depan kantor polisi, hingga seorang petugas mengusir mereka. Dengan perasaan dongkol, mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu. Hari sudah malam, perut mereka lapar, dan mereka butuh tempat tidur. Riko mencoba menggunakan kartu ATM-nya di sebuah mesin penarikan uang di minimarket, berharap masih ada sisa saldo yang belum diblokir. Namun, layar mesin itu menampilkan tulisan, transaksi ditolak, berulang kali. Riko memukul mesin itu dengan kepalan tangannya, membuat kasir minimarket menatapnya curiga. Indi dengan enggan mengeluarkan lembaran uang tunai terakhir yang ia miliki. Itu tidak banyak, hanya cukup untuk makan malam sederhana dan menyewa kamar di penginapan murah. Mereka akhirnya check-in di sebuah losmen kecil di pinggiran kota yang berbau apek dan lembab. Kamarnya sempit, cat dindingnya mengelupas, dan kasurnya terasa keras. Sangat jauh berbeda dari kamar mewah di rumah Nabila, atau apartemen Indi yang kini disegel polisi. Riko melempar tubuhnya ke kasur, menatap langit-langit kamar yang bernoda. Ia meratapi nasibnya, bagaimana dalam hitungan jam ia jatuh dari seorang manajer terhormat menjadi gelandangan yang tidur di tempat kumuh. Keheningan di kamar itu pecah ketika Indi mulai menangis lagi. Ia meratapi nasibnya, menyalahkan Riko yang tidak tahu kalau istrinya adalah anak konglomerat. Indi berkata, seandainya Riko tahu lebih awal, mereka bisa menyusun rencana yang lebih rapi untuk menguasai harta Nabila tanpa ketahuan. Riko bangkit duduk, emosinya memuncak. Ia berkata pada Indi untuk diam. Riko merasa ditipu dua kali, oleh Nabila yang pura-pura miskin, dan oleh Indi yang ternyata penjahat kerah putih. Riko berkata bahwa mungkin sebaiknya mereka berpisah jalan saja di sini, karena Indi hanya menjadi beban baginya. Mendengar ancaman Riko,
Indi menyeka air matanya dan menatap Riko dengan tatapan licik. Otaknya yang manipulatif bekerja cepat. Ia tahu ia tidak bisa bertahan sendirian tanpa tempat berlindung. Dan Riko adalah satu-satunya orang bodoh yang bisa ia manfaatkan saat ini. Indi mengubah ekspresinya menjadi memelas. Ia memegang tangan Riko dan berkata dengan suara lirih bahwa Riko tidak boleh meninggalkannya. Indi kemudian melontarkan kebohongan besar yang ia harap bisa mengikat Riko. Ia mengaku bahwa dirinya sedang hamil, mengandung anak Riko. Indi mengelus perutnya yang rata, berakting seolah ada nyawa di sana. Ia berkata bahwa anak ini adalah darah daging Riko, satu-satunya hal berharga yang mereka miliki sekarang. Riko tertegun. Matanya membelalak. Berita kehamilan itu seperti suntikan adrenalin di tengah keputusasaannya. Ia menatap perut Indi, lalu wajah Indi. Riko yang selama pernikahan dengan Nabila belum dikaruniai anak, merasa egonya terangkat. Ia akan menjadi seorang ayah. Pikiran Riko langsung melompat jauh. Jika Indi hamil anaknya, itu artinya ia punya alasan kuat untuk menuntut harta atau setidaknya biaya hidup dari Nabila dengan dalih kemanusiaan. Atau bahkan ia bisa menggunakan anak ini untuk memeras simpati publik. Riko tidak tahu bahwa Indi sebenarnya mandul akibat komplikasi penggunaan obat terlarang di masa lalunya yang kelam. Kebohongan itu ditelan mentah-mentah oleh Riko. Semangat Riko kembali membara. Ia menggenggam tangan Indi erat-erat. Ia berjanji tidak akan meninggalkan Indi dan anak mereka. Riko mulai menyusun rencana baru di kepalanya. Ia berkata pada Indi bahwa besok pagi, ia akan pergi ke kantor pusat Prameswara Group. Ia akan membuat keributan di sana. Ia akan menuntut haknya sebagai suami dan calon ayah. Riko yakin, Nabila yang selama ini ia kenal lemah lembut, pasti akan ketakutan jika diancam di depan umum, apalagi jika menyangkut isu penelantaran anak. Riko tersenyum sinis, membayangkan ia bisa membalikkan keadaan. Ia tidak sadar bahwa ia sedang berjalan sukarela menuju ke kandang singa, tempat Nabila yang sesungguhnya, sang ratu bisnis, sudah siap menunggunya dengan cakar yang tajam. Malam itu, di kamar losmen yang pengap, Riko tidur dengan mimpi membalas dendam, sementara Indi tidur dengan gelisah menjaga kebohongannya agar tidak terungkap. Pagi itu, Riko bangun dengan tekad yang menyala-nyala di matanya, kontras dengan suasana kamar losmen yang suram dan berbau lembab. Ia mengenakan kemeja kerja terbaiknya yang kini tampak kusut, karena tersimpan sembarangan di dalam koper. Riko berusaha merapikan kerahnya, mencoba mengembalikan sisa-sisa wibawa yang ia miliki. Di sampingnya, Indi masih tertidur pulas, memeluk perutnya seolah-olah menjaga aset berharga di dalamnya. Riko menatap Indi sebentar, meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang akan ia lakukan hari ini adalah demi masa depan mereka bertiga. Dengan langkah mantap, Riko meninggalkan losmen itu menuju gedung pencakar langit Prameswara Group, tempat di mana ia dulu merasa bangga bisa bekerja sama sebagai mitra, namun hari ini ia datang sebagai penuntut keadilan versinya sendiri. Sesampainya di lobi utama Prameswara Group yang megah, dinginnya pendingin ruangan menyapa kulit Riko, mengingatkannya pada kenyamanan yang telah hilang. Lantai marmer yang mengilap memantulkan bayangan dirinya yang tampak kacau. Riko berjalan angkuh menuju meja resepsionis. Ia menuntut untuk bertemu dengan Nabila. Resepsionis wanita yang bertugas menatap Riko dengan bingung, lalu memeriksa daftar tamu. Ketika resepsionis itu mengatakan bahwa tidak ada jadwal pertemuan dan meminta Riko membuat janji terlebih dahulu, emosi Riko meledak. Ia memukul meja resepsionis, berteriak lantang bahwa ia adalah suami Nabila dan ia berhak menemui istrinya kapan saja. Teriakan Riko menarik perhatian para karyawan dan petugas keamanan yang sedang berjaga. Riko sengaja membuat keributan. Ia ingin mempermalukan Nabila. Ia berteriak kepada orang-orang yang lewat bahwa Nabila adalah istri durhaka yang menelantarkan suaminya demi harta warisan. Ia berakting sebagai korban yang ditzalimi. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, ada yang merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Riko merasa di atas angin, ia yakin Nabila yang ia kenal sebagai wanita pemalu dan tertutup akan segera turun dan memohon agar ia diam. Riko terus meracau, menuntut hak asuh atas janin yang dikandung Indi dan meminta kompensasi. Petugas keamanan mencoba menenangkannya, namun Riko memberontak, mengancam akan menuntut perusahaan jika mereka berani menyentuhnya. Tiba-tiba, suasana lobi yang riuh mendadak hening. Pintu lift khusus eksekutif di ujung lobi terbuka. Keluar dari sana, serombongan orang berpakaian formal berjalan dengan tegap. Di posisi paling depan, diapit oleh para direktur dan manajer senior, berjalan seorang wanita berhijab dengan aura yang sangat berbeda. Itu Nabila. Namun, ini bukan Nabila yang biasa Riko lihat di rumah dengan das terlusuh. Nabila ini mengenakan setelan blazer kerja yang dirancang khusus, membalut tubuhnya dengan elegan. Hijabnya tertata rapi dengan gaya modern yang memancarkan wibawa.
Tatapan matanya lurus ke depan, tajam dan dingin, seolah ia adalah ratu yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya. Karyawan-karyawan yang tadi berbisik ini menundukkan kepala hormat saat Nabila lewat. Riko ternganga. Lidahnya keluh. Sosok di hadapannya terasa asing. Nabila berhenti tepat 2 meter di depan Riko. Ia tidak terlihat takut atau malu sedikitpun. Dengan tenang, Nabila mengangkat tangannya, memberikan isyarat pada petugas keamanan untuk mundur sejenak. Riko, yang mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya, membuka mulut untuk mencaci maki, tapi suara Nabila lebih dulu terdengar, bergema jelas di lobi yang sunyi itu. Nabila bertanya apa yang sedang dilakukan Riko di kantornya. Suaranya datar, tanpa emosi, namun penuh otoritas. Riko tergagap, menjawab bahwa ia datang untuk meminta pertanggungjawaban Nabila sebagai istri. Nabila tersenyum miring, sebuah senyum yang meremehkan. Ia melangkah maju 1 langkah, membuat Riko secara insting mundur karena terintimidasi. Nabila berkata dengan lantang agar semua orang mendengar, bahwa Riko salah alamat. Di gedung ini, Nabila bukanlah istrinya. Di gedung ini, Nabila adalah komisaris utama Prameswara Group, orang yang memegang kekuasaan tertinggi atas operasional perusahaan, termasuk perusahaan mitra tempat Riko bekerja. Riko membelalakan matanya tak percaya. Selama ini ia mengira Nabila hanya anak manja yang hidup dari uang ayahnya. Ternyata Nabila memegang jabatan strategis yang dirahasiakan dari publik dan terutama dari Riko. Nabila melanjutkan kalimatnya yang menghancurkan Riko. Ia menjelaskan bahwa selama 2 tahun ini, semua proposal proyek yang diajukan Riko, semua persetujuan bonus yang Riko terima, dan semua promosi jabatan Riko, harus melalui tanda tangan Nabila. Nabila lah yang selama ini memberi Riko karir. Bukan karena Riko hebat, tapi karena Nabila ingin suaminya merasa dihargai. Namun, karena Riko telah membuktikan dirinya tidak layak dihargai, maka saat itu juga Nabila mengambil keputusan. Di depan puluhan saksi, Nabila memecat Riko dari posisinya sebagai mitra kerja. Ia memutus semua kontrak kerjasama dengan Riko secara sepihak atas dasar pelanggaran etika berat. Riko merasa kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Ia tidak hanya kehilangan istri, tapi kini ia kehilangan karir yang menjadi satu-satunya kebanggaannya. Nabila menatap Riko dengan tatapan yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Ia berkata bahwa Riko boleh berteriak sepuasnya di luar gedung. Tapi jika Riko melangkah 1 jengkal lagi ke dalam properti miliknya, Nabila akan memastikan Riko membusuk di penjara lebih cepat dari dugaannya. Nabila kemudian berbalik badan, mengibaskan ujung blazernya, dan berjalan kembali menuju lift tanpa menoleh sedikitpun. Petugas keamanan segera menyeret Riko yang masih syok keluar dari gedung, melemparkannya ke trotoar panas seperti sampah yang tidak diinginkan. Di bawah terik matahari, Riko menyadari satu hal yang terlambat. Ia baru saja menantang seorang ratu di istananya sendiri, dan ia kalah telak. Terlempar ke jalanan dengan harga diri yang hancur lebur, membuat hati Riko semakin gelap. Ia kembali ke losmen dengan wajah muram, menceritakan kejadian di kantor Nabila kepada Indi. Bukannya takut, mata Indi justru berkilat licik. Bagi Indi, pemecatan Riko di depan umum adalah amunisi baru. Mereka tidak punya uang untuk menyewa pengacara mahal, tapi mereka punya sesuatu yang lebih berbahaya, opini publik. Indi menyusun rencana jahat. Mereka akan memutarbalikkan fakta. Dengan bantuan seorang kenalan Indi yang merupakan pengacara jalanan tak bermoral, mereka mulai menyusun narasi bahwa Nabila adalah wanita kejam yang menggunakan kekuasaan ayahnya untuk menindas suami dan seorang wanita hamil. Malam itu juga, mereka membuat video pengakuan di media sosial. Dalam video itu, Riko menangis buaya, menceritakan bagaimana ia diusir tanpa membawa baju ganti, dan bagaimana Nabila menghina Indi yang sedang hamil. Video itu viral dengan cepat. Netizen yang tidak tahu duduk perkaranya mulai menghujat Nabila dan keluarga Prameswara. Narasi, orang kaya menindas orang kecil, selalu laku keras. Riko dan Indi merasa menang. Mereka berharap tekanan publik akan memaksa Nabila untuk mengajak berdamai dan memberikan sejumlah uang tutup mulut yang besar, yang bisa mereka gunakan untuk memulai hidup baru. Keesokan harinya, berita tentang kekejaman putri konglomerat menjadi topik hangat. Saham Prameswara Group sempat terguncang sedikit. Riko tersenyum puas melihat berita di televisi warung makan tempat ia sarapan. Namun, kepuasan itu tidak berlangsung lama. Siang harinya, stasiun televisi yang sama menyiarkan konferensi pers mendadak yang digelar oleh tim kuasa hukum Prameswara Group. Di layar kaca, terlihat Bara, pengacara muda kepercayaan Nabila, duduk dengan tenang di hadapan puluhan wartawan. Wajah Bara tampak serius, tidak ada tanda-tanda kepanikan seperti yang diharapkan Riko. Bara membuka konferensi pers dengan kalimat yang tegas. Ia mengatakan bahwa diam bukan berarti salah, dan sabar bukan berarti lemah.
Bara menyatakan bahwa kliennya, Nabila, selama ini diam demi menjaga aib rumah tangga. Namun karena pihak sebelah terus menyerang dengan fitnah, maka pihak Nabila terpaksa membuka kotak Pandora yang sebenarnya. Riko yang menonton dari warung makan mulai gelisah. Firasat buruk kembali menghantuinya. Bara kemudian meminta operator untuk menayangkan sebuah video di layar besar di belakangnya. Itu bukan video perselingkuhan Riko dan Indi. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Video itu adalah rekaman CCTV dari dapur rumah Nabila, tertanggal beberapa bulan yang lalu. Kualitas gambarnya sangat jernih. Di video itu, terlihat Riko sedang berdiri di dapur, membuatkan teh untuk Nabila. Riko tampak menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Kemudian, Riko mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari sakunya, mengambil beberapa butir obat, menghancurkannya dengan sendok, dan memasukkan serbuk obat itu ke dalam cangkir teh Nabila. Bara menghentikan video itu tepat saat Riko mengaduk teh tersebut. Suasana di ruang konferensi pers hening mencekam. Wartawan ternganga, tidak menyangka akan melihat bukti sejahat itu. Bara kemudian menjelaskan dengan suara lantang yang penuh amarah tertahan. Ia mengungkapkan hasil laboratorium sisa minuman yang pernah diam-diam disimpan oleh asisten rumah tangga yang curiga. Obat yang dicampurkan Riko bukanlah gula atau vitamin, melainkan obat keras yang jika dikonsumsi terus-menerus dalam dosis tertentu akan menyebabkan sakit kepala kronis, halusinasi, dan perlahan merusak saraf otak. Bara menjelaskan motifnya, Riko ingin membuat Nabila sakit-sakitan dan dianggap tidak kompeten secara mental, sehingga Riko bisa mengambil alih kendali atas aset-aset Nabila dengan dalih perwalian suami. Sakit kepala hebat yang dirasakan Nabila di bab 1 bukanlah kebetulan, itu adalah efek racun yang diberikan suaminya sendiri. Di warung makan, sendok di tangan Riko terjatuh. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas. Orang-orang di warung yang juga menonton berita itu mulai menatap Riko dengan pandangan ngeri dan jijik. Mereka mengenali wajah Riko sebagai pria di video itu. Riko gemetar hebat. Ia tidak menyangka Nabila memasang kamera tersembunyi di dapur dan menyimpan bukti itu begitu lama. Tuduhan yang awalnya hanya sengketa harta gonogini dan perselingkuhan, kini berubah total menjadi kasus pidana berat, percobaan pembunuhan berencana. Di layar televisi, Bara menutup konferensi pers dengan pernyataan yang mematikan. Ia mengatakan bahwa saat ini kepolisian sedang dalam perjalanan untuk menangkap Riko dan Indi, sebagai pihak yang turut serta membantu menyediakan obat tersebut, mengingat latar belakang Indi. Bara menegaskan bahwa tidak ada kata damai untuk pembunuh berdarah dingin. Siaran televisi beralih ke reporter di lapangan yang melaporkan bahwa polisi sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Riko melompat dari kursinya, napasnya memburu. Ia tidak peduli lagi pada makanannya yang belum habis. Ia berlari keluar dari warung, meninggalkan Indi yang sedang menunggu di losmen. Riko sadar, hidupnya bukan lagi sekadar jatuh miskin, tapi ia sedang diburu layaknya binatang buas yang berbahaya. Ketakutan yang amat sangat kini menyelimuti seluruh sel tubuhnya, jauh lebih mengerikan daripada saat ia diusir dari rumah. Napas Riko memburu hebat saat ia mendobrak pintu kamar losmen yang rapuh itu, membuat engselnya berderit nyaring seolah menjerit kesakitan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membanjiri kening hingga membasahi kerah kemejanya yang sudah kumal. Indi, yang sedang duduk di tepi kasur sambil mengikir kukunya dengan santai, terlonjak kaget melihat kepanikan Riko. Belum sempat Indi bertanya, Riko sudah menyambar tas pakaian mereka dengan kasar, melempar barang-barang yang berserakan di meja ke dalamnya tanpa aturan. Gerakannya panik, matanya liar menyapu sekeliling ruangan seolah ada hantu yang sedang mengejarnya. Indi yang bingung mulai merasa kesal dengan tingkah Riko yang dianggapnya berlebihan. Ia mencoba menahan tangan Riko, menuntut penjelasan mengapa mereka harus berkemas lagi padahal baru semalam mereka tiba di tempat busuk itu. Riko menepis tangan Indi dengan kasar, cengkeramannya begitu kuat hingga meninggalkan bekas merah di pergelangan tangan wanita itu. Dengan suara bergetar menahan teror, Riko menceritakan apa yang baru saja ia lihat di televisi warung makan. Ia menceritakan tentang konferensi pers Bara, tentang video CCTV di dapur yang merekam aksi Riko mencampurkan obat terlarang ke dalam minuman Nabila, dan tentang surat perintah penangkapan yang sudah diterbitkan polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Mendengar itu, wajah Indi yang tadinya kesal berubah menjadi topeng ketakutan yang sempurna. Darahnya seolah berhenti mengalir. Tuduhan pembunuhan berencana adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi denda, tidak ada lagi perdata, yang ada hanyalah hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati yang menanti mereka. Tanpa banyak bicara lagi, mereka berdua bergegas keluar dari losmen itu lewat pintu belakang, menghindari resepsionis karena takut wajah mereka sudah dikenali. Mereka berlari menyusuri ganggang sempit yang becek dan berbau sampah, menjauh dari jalan raya utama yang mungkin sudah dipantau oleh polisi. Riko memimpin di depan,
Menarik tangan Indi yang kesulitan mengimbangi langkahnya karena sepatu hak tingginya yang tidak praktis. Di tengah pelarian itu, rasa saling percaya di antara mereka mulai terkikis habis, digantikan oleh insting bertahan hidup masing-masing. Rico memandang Indi bukan lagi sebagai kekasih, melainkan sebagai saksi kunci yang tahu terlalu banyak. Sementara Indi mulai memandang Rico sebagai nahoda kapal karam yang akan menyeretnya tenggelam ke dasar lautan. Setelah berjam-jam berjalan kaki hingga kaki mereka melepuh, mereka tiba di sebuah kawasan pinggiran kota yang sepi dan terbengkalai. Rico menemukan sebuah rumah kontrakan kosong yang kondisinya memprihatinkan. Atapnya bocor, jendelanya ditutup papan kayu, dan halamannya dipenuhi ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Rico membobol kunci gembok tua di pintu belakang dengan batu, lalu mereka berdua masuk ke dalam kegelapan rumah itu untuk bersembunyi. Bau apek dan debu tebal menyambut mereka. Namun bagi Rico, tempat ini adalah benteng pertahanan terakhirnya. Mereka duduk di lantai dingin yang kotor, napas mereka terdengar berat di tengah keheningan yang mencekam. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih, dan yang terburuk, tidak ada lagi harapan. Malam merangkak turun, membawa kegelapan yang semakin pekat dan rasa lapar yang mulai menggerogoti perut mereka. Di tengah kegelapan itu, pertengkaran mulai meletus. Indi yang tidak tahan dengan kondisi menyedihkan ini mulai menyalahkan Rico. Suaranya melengking di ruang kosong, memaki Rico sebagai pria bodoh yang ceroboh, karena tidak menyadari adanya CCTV di rumah sendiri. Indi berteriak bahwa seandainya Rico lebih teliti, mereka tidak akan menjadi buronan seperti tikus got saat ini. Rico yang sudah berada di ambang batas kewarasannya tidak tinggal diam. Ia membalas makian Indi dengan mengungkit masa lalu wanita itu. Rico menuduh bahwa obat terlarang yang ia gunakan untuk meracuni Nabila adalah ide dan suplai dari koneksi gelap Indi. Rico merasa dirinya hanyalah eksekutor, sementara otak jahat sebenarnya adalah Indi. Perdebatan sengit itu berlangsung lama hingga keduanya kelelahan. Rico akhirnya tertidur di sudut ruangan dengan posisi duduk memeluk lutut. Kelelahan fisik dan mental membuatnya pingsan sejenak dari realitas. Namun, Indi tidak tidur. Matanya terbuka lebar menatap kegelapan, otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Ia memegang perutnya yang rata, mengingat kembali kebohongan tentang kehamilannya. Ia sadar, janin fiktif itu tidak akan bisa menyelamatkannya dari jerat hukum kasus pembunuhan. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat. Ia butuh pengampunan. Indi menatap Rico yang sedang mendengkur pelan. Rasa jijik dan benci memenuhi dadanya. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri adalah dengan mengorbankan Rico. Dalam dunia kriminal yang pernah ia geluti, ada istilah justice collaborator, di mana seorang pelaku bekerja sama dengan penegak hukum untuk menjatuhkan pelaku utama demi mendapatkan keringanan hukuman. Dengan tangan gemetar, Indi mengeluarkan ponsel pintarnya. Baterainya tinggal sedikit, namun sinyalnya masih cukup kuat. Ia tidak menghubungi polisi, karena ia takut langsung ditangkap. Sebaliknya, ia mencari nomor kontak yang pernah ia simpan diam-diam dari kartu nama yang jatuh saat pertemuan di rumah Nabila dulu. Bara, pengacara Nabila. Indi tahu, Bara adalah kunci untuk bernegosiasi dengan Nabila. Dengan napas tertahan, Indi mengetik pesan singkat, memohon perlindungan dan menawarkan kesaksian penuh untuk memberatkan Rico. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Bara menelepon balik. Indi segera mengangkatnya, berbisik sepelan mungkin agar tidak membangunkan Rico. Dalam percakapan telepon yang tegang itu, Indi menumpahkan segala kebenaran versi dirinya. Ia menangis, bersandiwara seolah-olah ia adalah korban yang dipaksa oleh Rico. Indi mengatakan kepada Bara bahwa Ricolah yang merencanakan semuanya, Rico yang memaksanya menyediakan obat itu dengan ancaman kekerasan, dan Rico yang memiliki niat membunuh sejak awal demi harta. Indi menawarkan diri untuk memberitahu lokasi persembunyian mereka saat ini juga, asalkan Bara menjamin Nabila tidak akan menuntutnya seberat Rico, dan membantunya mendapatkan status saksi yang bekerja sama. Di ujung telepon, Bara mendengarkan dengan seksama, suaranya tenang dan penuh perhitungan. Bara menyetujui tawaran itu secara lisan, meminta Indi untuk tetap di tempat dan mengirimkan lokasi GPS-nya. Setelah menutup telepon dan mengirim lokasi, Indi merasa lega sekaligus takut. Ia merasa telah memenangkan pertarungan hidup dan mati ini. Ia menatap Rico sekali lagi dengan tatapan dingin, membayangkan sebentar lagi polisi akan menyerbu masuk dan menyeret pria itu, sementara ia akan keluar sebagai korban. Namun, Indi melupakan satu hal fatal. Bara adalah pengacara yang setia pada Nabila, bukan pada pengkhianat. Bara tidak memiliki simpati pada wanita yang telah merusak rumah tangga kliennya. Tanpa sepengetahuan Indi, Bara merekam seluruh percakapan telepon tersebut. Dan sebagai bagian dari strategi psikologis untuk menghancurkan mental musuh-musuhnya hingga ke akar, Bara melakukan langkah tak terduga.
Bara mengirimkan rekaman suara percakapan itu ke nomor WhatsApp Riko. Bunyi notifikasi pesan masuk yang nyaring dari ponsel Riko, memecah keheningan malam di rumah kosong itu. Riko tersentak bangun, matanya mengerjap bingung. Ia meraba saku celananya, mengambil ponselnya yang layarnya menyala terang di kegelapan. Ada pesan audio dari nomor tak dikenal. Dengan tangan yang masih berat karena kantuk, Riko menekan tombol putar. Detik berikutnya, suara Indi yang sedang berbisik terdengar jelas dari speaker ponsel itu. Mata Riko membelalak lebar saat mendengar suara wanita di hadapannya itu, sedang menjual dirinya kepada musuh. Riko mendengar bagaimana Indi memfitnahnya, menyebutnya monster, dan memberitahu lokasi persembunyian mereka demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Darah Riko mendidih seketika, naik ke ubun-ubun dengan kecepatan yang memabukkan. Rasa kantuknya hilang total, digantikan oleh amarah yang murni dan mematikan. Ia menoleh perlahan ke arah Indi. Wajah Indi pucat pasi, matanya terbelalak horor menyadari apa yang sedang didengar Riko. Ponsel Indi terjatuh dari tangannya ke lantai semen. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Dari sekutu menjadi musuh bebuyutan dalam hitungan detik. Riko bangkit berdiri perlahan, bayangannya menjulang tinggi di dinding yang diterangi cahaya bulan dari celah jendela. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Riko, hanya deru napas berat seperti banteng yang terluka parah dan siap menanduk apa saja di depannya. Pengkhianatan Nabila ia bisa terima karena itu adalah balas dendam. Tapi pengkhianatan Indi, wanita yang karenanya ia kehilangan segalanya, adalah pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa kewarasan Riko. Di rumah kosong yang jauh dari peradaban itu, hukum rimba mulai berlaku. Suara rekaman di ponsel Riko telah berakhir, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Riko menatap Indi dengan sorot mata yang menggelap, seolah seluruh cahaya kemanusiaan telah padam dari jiwanya. Indi, yang menyadari bahaya maut di depan mata, mencoba mundur dengan menyeret tubuhnya di lantai, namun punggungnya membentur dinding yang dingin dan lembab. Ia mencoba membuka mulut untuk menyangkal, untuk membuat alasan baru, tapi tidak ada suara yang keluar selain cicitan ketakutan. Riko melangkah maju, setiap langkahnya menggemakan ancaman. Ia tidak lagi melihat Indi sebagai wanita cantik yang ia puja, melainkan sebagai ular berbisa yang baru saja menggigit tangannya. Kau menjualku, suara Riko terdengar parau, rendah, dan bergetar hebat. Setelah aku kehilangan istriku, rumahku, karierku, kau menjualku demi kebebasanmu sendiri. Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Riko menerjang maju, mencengkeram bahu Indi dengan kuat hingga wanita itu menjerit kesakitan. Pertengkaran fisik pun tak terelakkan. Indi yang terdesak mencoba melawan, cakarnya menggores wajah Riko, meninggalkan bekas luka baru di atas penderitaan pria itu. Mereka bergulat di lantai yang kotor, saling memaki dan menyumpahi. Segala janji manis dan kata-kata cinta yang dulu mereka umbar saat berselingkuh kini berubah menjadi sumpah serapah paling kotor. Riko, dikuasai amarah buta, mendorong Indi dengan keras hingga kepala wanita itu membentur kusen jendela kayu. Indi terkulai lemas, mengerang kesakitan sambil memegangi kepalanya yang berdenyut. Melihat Indi yang tak berdaya, Riko tiba-tiba tersadar akan situasi gentingnya. Ia mendengar suara sirine polisi sayup-sayup dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat. Bara pasti sudah melapor. Lokasi mereka sudah terbongkar. Riko tahu ia tidak punya waktu untuk melampiaskan amarahnya lebih lama lagi. Jika ia tetap di sini, ia akan tertangkap bersama Indi. Insting pengecutnya kembali mengambil alih. Ia melihat tas Indi yang tergeletak di lantai, tas yang berisi sisa uang tunai terakhir hasil penjualan perhiasan Indi tadi siang sebelum mereka kabur. Tanpa ragu, Riko menyambar tas itu. Ia memutuskan untuk meninggalkan Indi sendirian sebagai umpan bagi polisi, sementara ia melarikan diri membawa satu-satunya modal yang tersisa. Indi, dengan pandangan kabur, melihat Riko mengambil tasnya. Ia berusaha menggapai kaki Riko, memohon agar jangan ditinggalkan, memohon agar uang itu tidak dibawa karena itu satu-satunya harapannya. Namun, Riko menendang tangan Indi tanpa belas kasihan. Ini bayaran untuk pengkhianatanmu, desis Riko dingin. Ia berbalik dan berlari keluar dari pintu belakang, menerobos ilalang tinggi, menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Indi yang menangis meraung-raung menunggu nasibnya dijemput polisi. Riko berlari seperti orang gila, menjauh dari suara sirine yang kini mengepung rumah kontrakan kosong itu. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari hingga paru-parunya terasa terbakar, kakinya tersandung akar pohon dan bebatuan, namun ketakutan memaksanya bangkit lagi. Setelah merasa cukup jauh dan aman, Riko berhenti di sebuah gang sempit di dekat terminal bayangan bus antar kota. Ia membuka tas yang ia curi, menghitung lembaran uang di dalamnya. Jumlahnya lumayan banyak,
Cukup untuk kabur keluar pulau dan memulai hidup baru dengan identitas palsu. Riko tersenyum miring di tengah napasnya yang tersengal. Ia merasa masih punya harapan. Ia merasa cerdik karena berhasil lolos dari Nabila dan Indi sekaligus. Di terminal bayangan yang remang-remang itu, Riko didekati oleh seorang pria bertato dengan wajah garang namun tersenyum ramah. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Bang Jago, seorang calo yang biasa membantu orang-orang bermasalah untuk menyeberang pulau tanpa pemeriksaan identitas. Riko yang sedang putus asa merasa ini adalah pertolongan dari langit. Riko bertanya apakah Bang Jago bisa membawanya pergi malam ini juga. Bang Jago mengangguk meyakinkan, mengatakan bahwa ada truk ekspedisi yang akan berangkat dalam 1 jam lagi dan Riko bisa menumpang di dalamnya dengan aman, asalkan Riko membayar biaya, administrasi, dan investasi keamanan di muka. Riko, yang otaknya sudah tumpul karena panik, termakan bujuk rayu itu. Ia berpikir ini adalah investasi untuk kebebasannya. Bang Jago meminta seluruh uang yang ada di tas Riko dengan alasan untuk menyuap petugas pelabuhan dan biaya hidup Riko selama di perjalanan nanti yang akan diurus oleh jaringannya. Riko ragu sejenak. Namun desakan waktu dan ketakutan akan polisi membuatnya menyerahkan tas berisi uang itu kepada Bang Jago. Bang Jago menyuruh Riko menunggu di balik sebuah warung kopi tua sementara ia mengurus tiket dan berbicara dengan sopir truk. Riko menurut, duduk meringkuk di balik tong sampah, memeluk lututnya sambil membayangkan kebebasan. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Truk-truk datang dan pergi, namun Bang Jago tidak kunjung kembali. Riko mulai gelisah. Ia memberanikan diri keluar dari persembunyiannya dan mencari Bang Jago di sekitar terminal. Namun, sosok pria bertato itu lenyap bak ditelan bumi. Riko bertanya pada pedagang asongan di sana tentang ciri-ciri Bang Jago. Pedagang itu tertawa mengejek dan berkata bahwa Riko baru saja kena tipu oleh penipu ulung yang sering mangkal di sana. Bang Jago, itu spesialis menipu buronan atau orang yang terlihat bingung, mengambil uang mereka lalu kabur lewat pintu belakang terminal. Dunia Riko runtuh untuk kedua kalinya, kali ini lebih menyakitkan. Ia merogoh sakunya, kosong. Dompetnya sudah hilang entah di mana saat berlari tadi. Tas berisi uang curian dari Indi sudah dibawa kabur penipu. Kini, ia berdiri di terminal kumuh itu benar-benar tanpa apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada ponsel, baterainya habis total, tidak ada teman, tidak ada keluarga. Ia kelaparan, haus, dan kedinginan. Baju kemeja mahalnya kini sobek dan bau keringat. Ia yang dulu sombong memamerkan mobil mewah dan jabatan manajer, kini lebih rendah dari pengemis jalanan. Riko berjalan tertatih-tatih keluar dari terminal, perutnya perih melilit minta diisi. Ia melihat sisa makanan di tumpukan sampah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mempertimbangkan untuk memungutnya. Rasa jijik bertarung dengan insting bertahan hidup, dan akhirnya Riko menyerah. Ia memungut sepotong roti sisa yang sudah keras, memakannya sambil meneteskan air mata. Air mata penyesalan yang sudah terlambat, sangat terlambat. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah di pusat kota, Nabila duduk santai di sofa kulit impor yang empuk. Di tangannya terdapat secangkir teh chamomile hangat yang menenangkan. Di layar televisi raksasa di hadapannya, berita terkini sedang ditayangkan. Breaking news. Salah satu tersangka kasus percobaan pembunuhan, wanita berinisial I, berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong dalam kondisi terluka akibat pertikaian internal. Sementara tersangka utama, pria berinisial R, masih buron dan diduga melarikan diri ke arah terminal. Wajah Nabila tetap datar, tidak ada senyum kemenangan yang berlebihan, hanya ketenangan yang menghanyutkan. Ia melihat rekaman video saat Indi digiring polisi masuk ke mobil patroli sambil menangis histeris, wajahnya lebam. Nabila menyesap tehnya perlahan. Ia tahu, Riko yang sekarang sendirian di luar sana tanpa uang sepeser pun sedang menjalani hukuman yang jauh lebih kejam daripada penjara, kemiskinan dan ketakutan absolut. Nabila meletakkan cangkir tehnya di meja marmer. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri, suaranya lembut namun penuh makna. Kehancuran terbaik adalah yang diciptakan oleh keserakahan sendiri. Kau ingin hartaku, Riko? Sekarang kau bahkan tidak punya harga diri untuk membeli sepotong roti. Nabila mematikan televisi, membiarkan ruangan menjadi gelap, siap untuk tidur nyenyak tanpa gangguan sakit kepala lagi. Sementara di luar sana, suaminya tidur berbantalkan aspal dingin, memeluk bayang-bayang kesalahannya sendiri. Matahari terbit di ufuk timur. Namun bagi Riko, hari itu tidak membawa harapan, melainkan siksaan baru berupa cahaya yang memperjelas kemalangannya. 3 hari telah berlalu sejak ia melarikan diri dari rumah kontrakan kosong itu. 3 hari di mana ia hidup layaknya hantu yang gentayangan di sudut-sudut kota yang kumuh. Pakaian kemeja bermerek yang dulu menjadi kebanggaannya kini telah berubah warna menjadi kecoklatan oleh debu dan keringat,
dengan beberapa kancing yang hilang dan robekan di bagian lengan. Bau tubuhnya sendiri membuat Riko mual, namun rasa lapar yang melilit perutnya jauh lebih menyiksa daripada rasa jijik itu. Ia telah kehilangan segalanya, uang, harga diri, dan kewarasan. Setiap kali melihat mobil polisi melintas, jantungnya seolah berhenti berdetak, memaksanya bersembunyi di balik tong sampah atau masuk ke dalam selokan kering. Riko sadar, ia tidak bisa terus berlari. Tubuhnya semakin lemah, pandangannya mulai kabur, dan halusinasi mulai menghantuinya. Dalam keputusasaan yang memuncak, pikiran Riko kembali tertuju pada satu tempat, rumah itu. Rumah mewah di kompleks elit yang dulu ia sebut sebagai istananya. Logika Riko telah tumpul oleh kelaparan. Di dalam benaknya yang kacau, muncul secercah harapan yang tidak masuk akal. Ia berpikir mungkin, hanya mungkin, Nabila masih memiliki sisa-sisa perasaan padanya. Nabila yang ia kenal selama 2 tahun adalah wanita yang lembut, pemaaf, dan sangat mencintainya. Riko meyakinkan dirinya sendiri bahwa kemarahan Nabila hanyalah emosi sesaat. Jika ia datang dengan wajah memelas, bersujud di kakinya, dan menceritakan bagaimana ia ditipu oleh Indi serta dirampok di terminal, hati Nabila pasti akan luluh. Riko lupa bahwa wanita yang ia hadapi sekarang bukanlah istri bodoh yang bisa ia manipulasi, melainkan seorang komisaris utama yang telah menghancurkan karirnya dalam satu jentikan jari. Namun, bagi orang yang tenggelam, bahkan jerami pun akan dianggap sebagai rakit penyelamat. Dengan sisa tenaga terakhir, Riko berjalan kaki berkilo-kilometer menuju kompleks perumahan elit itu. Ia harus menunggu hingga malam tiba agar bisa menyusup masuk tanpa ketahuan oleh pos keamanan di gerbang depan yang kini pasti sudah memperketat penjagaan. Ketika malam telah menyelimuti kota, Riko mengendap-endap melalui pagar belakang kompleks yang berbatasan dengan area persawahan penduduk, jalur tikus yang pernah ia temukan secara tidak sengaja dulu. Duri semak belukar menggores kulitnya, namun ia tidak peduli. Ia berhasil masuk ke area perumahan, bersembunyi di balik pohon-pohon besar yang menghiasi trotoar, bergerak perlahan menuju rumah nomor 88. Jantungnya berdegup kencang saat melihat rumah itu. Lampu-lampu taman menyala indah, memberikan kesan hangat dan nyaman yang kini terasa sangat jauh dari jangkauannya. Riko bersembunyi di balik rimbunnya tanaman hias di dekat pagar rumah Nabila. Ia menunggu. Ia tidak tahu apa yang ia tunggu. Mungkin menunggu Nabila keluar, atau menunggu keajaiban. Perutnya berbunyi keras, menuntut diisi. Ia melihat ke arah jendela ruang makan. Dari celah gorden yang tidak tertutup rapat, ia bisa melihat Nabila sedang duduk makan malam. Pemandangan itu begitu menyakitkan. Nabila terlihat sangat tenang, wajahnya bersinar, mengenakan pakaian rumah yang sopan namun elegan. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya. Di seberang meja, duduk Bara, pengacara itu. Mereka tampak berbincang santai, sesekali Nabila tersenyum tipis. Melihat itu, darah Riko mendidih. Ia merasa posisinya telah digantikan. Rasa cemburu bercampur dengan rasa lapar membuat Riko nekat. Ketika sebuah mobil sedan hitam milik Bara hendak keluar dari gerbang otomatis, Riko melihat kesempatannya. Saat gerbang terbuka dan mobil Bara melaju pelan, Riko melompat keluar dari persembunyiannya. Ia berlari menghadang mobil itu, merentangkan tangannya yang kotor. Bara menginjak rem mendadak. Nabila yang duduk di kursi penumpang depan terkejut, namun ia tidak berteriak. Sorot lampu mobil menyorot sosok Riko yang menyedihkan. Rambut acak-acakan, wajah kotor, dan tatapan mata yang liar. Riko berlari ke sisi jendela Nabila, memukul kaca mobil dengan telapak tangannya, memanggil nama Nabila dengan suara parau yang menyayat hati. Bara hendak keluar untuk mengusir Riko, namun Nabila menahannya. Nabila menekan tombol untuk menurunkan kaca jendela, hanya sedikit, cukup untuk suara mereka terdengar. Nabila, sayang, ini aku, Riko, suamimu, teriak Riko histeris. Ia berusaha meraih tangan Nabila lewat celah jendela, namun Nabila menjauhkan dirinya. Tolong aku, Nabila, aku hilaf. Aku ditipu wanita ular itu. Indi yang merencanakan semuanya. Aku hanya korban, sayang. Lihat aku menderita. Aku belum makan 3 hari. Tolong biarkan aku masuk. Kita bisa bicara baik-baik. Aku masih mencintaimu, Nabila. Demi Tuhan, aku mencintaimu. Riko meracau, membawa-bawa nama Tuhan dalam kebohongannya, air mata palsu dan asli bercampur di pipinya yang kotor. Ia berharap melihat belas kasihan di mata Nabila. Nabila menatap Riko dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan benci, melainkan tatapan kosong seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak penting. Nabila menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang namun menusuk. Riko, kau masih saja pandai berakting.
Kau bilang kau korban? Bukankah kau yang memasukkan racun ke dalam minumanku dengan tanganmu sendiri? Bukankah kau yang menghinaku bodoh saat kau pikir kau sudah menang? Riko menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha menyangkal. Itu karena aku dihasut Indi. Dia bilang dia hamil anakku, Nabila. Aku melakukan itu demi anakku. Mana mungkin aku menelantarkan darah dagingku? Mengertilah posisiku sebagai laki-laki. Riko mencoba menggunakan kartu, anak, sebagai pembenaran terakhirnya. Mendengar itu, sudut bibir Nabila terangkat membentuk senyum sinis. Ia mengambil sebuah amplop dari dashboard mobil dan melemparkannya keluar melalui celah jendela, tepat mengenai dada Riko. Anak? Tanya Nabila dengan nada mengejek. Bacalah itu, Riko. Itu adalah salinan rekam medis Indi yang didapatkan pengacara saya dari rumah sakit tempat dia pernah dirawat. Indi mandul. Dia tidak pernah hamil. Dia sudah tidak bisa memiliki anak sejak 5 tahun lalu akibat gaya hidupnya yang rusak. Riko terdiam, tangannya gemetar memungut amplop itu. Ia tidak perlu membacanya untuk tahu bahwa Nabila tidak pernah berbohong soal data. Dunia Riko runtuh untuk kesekian kalinya. Alasan? Demi anak, yang ia pegang teguh, yang membuatnya merasa sedikit mulia di tengah kejahatannya, ternyata hanyalah ilusi. Ia telah menghancurkan hidupnya demi kebohongan total. Kau membuang berlian demi memungut pecahan kaca, Riko. Dan sekarang, pecahan kaca itu pun melukaimu, lanjut Nabila dingin. Riko yang kehilangan kata-kata kembali bersimpu di aspal, menangis meraung-raung, kali ini tangisan penyesalan yang sesungguhnya, karena menyadari betapa bodohnya dia. Namun, Nabila tidak berniat memberikan tisu. Ia justru memberi isyarat pada Bara. Bara menekan klakson panjang 1 kali. Detik berikutnya, dari arah pos satpam dan sudut jalan gelap, muncul 2 mobil patroli polisi dengan lampu rotator yang menyala menyilaukan. Ternyata, Nabila dan Bara sudah tahu Riko akan datang. Bara telah menganalisis profil psikologis Riko dan memprediksi bahwa saat terdesak, Riko akan kembali ke zona nyaman-nya. Ini adalah jebakan. Nabila sengaja membiarkan gerbang terbuka sedikit lebih lama, sengaja duduk di ruang makan yang terlihat dari luar, untuk memancing tikus masuk ke dalam perangkap. Riko terperanjat, ia mencoba bangkit untuk lari, tapi kakinya terlalu lemah. Polisi dengan sigap menyergapnya, membanting tubuh ringkih itu ke aspal, dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. Riko berteriak-teriak memanggil Nabila, memohon ampun, tapi kaca jendela mobil Nabila perlahan naik, menutup rapat, memutus suara teriakan Riko dari dunia Nabila. Di balik kaca gelap itu, Riko bisa melihat Nabila memalingkan wajahnya, kembali berbicara pada Bara seolah tidak terjadi apa-apa. Mobil Bara melaju pergi meninggalkan Riko yang diseret masuk ke dalam mobil polisi layaknya binatang tangkapan. Malam itu, di depan gerbang rumah yang dulu ia banggakan, Riko kehilangan kebebasannya untuk waktu yang sangat lama. 6 bulan kemudian. Suara palu hakim yang diketuk 3 kali menggema di ruang sidang yang penuh sesak, menandai akhir dari drama panjang yang menyita perhatian publik kota itu. Riko duduk di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk dalam. Rambutnya kini dipangkas habis, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Ia tidak berani mengangkat wajah untuk melihat ke arah kursi pengunjung, di mana ia tahu tatapan-tatapan mencemooh sedang diarahkan padanya. Hakim membacakan vonis dengan suara lantang dan tegas. Riko Aditya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan penggelapan dalam jabatan. Vonisnya adalah 12 tahun penjara ditambah denda, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan tambahan. Di sudut lain ruang sidang, Indi, yang disidang dalam berkas terpisah namun dihadirkan sebagai saksi, juga menerima nasibnya. Meskipun ia mencoba menjadi justice kolaborator, peran aktifnya dalam menyediakan obat terlarang dan menggelapkan dana perusahaan membuatnya tetap divonis 7 tahun penjara. Saat petugas menggiring mereka keluar ruang sidang, Riko dan Indi sempat bertatapan sejenak. Tidak ada lagi cinta atau gairah di mata mereka, hanya tatapan kebencian yang murni. Riko meludahi lantai di dekat kaki Indi, menyalahkan wanita itu atas kehancurannya, sementara Indi memalingkan wajah dengan jijik. Mereka, pasangan yang dulu merasa bisa menaklukkan dunia dengan kelicikan, kini harus membusuk di sel yang terpisah, dihantui oleh bayang-bayang keserakahan mereka sendiri. Kehidupan di penjara menjadi neraka nyata bagi Riko. Di sana, status sosialnya sebagai mantan manajer tidak berlaku. Ia menjadi pesuruh bagi narapidana lain yang lebih berkuasa. Setiap hari ia harus mencuci baju tahanan lain, membersihkan toilet, dan menerima perlakuan kasar tanpa bisa melawan. Saat malam tiba, Riko sering terbangun karena mimpi buruk. Bermimpi ia masih tidur di kasur empuk di rumah Nabila,
hanya untuk bangun dan mendapati dirinya tidur di lantai semen yang dingin dikelilingi jeruji besi. Penyesalan adalah makanan sehari-harinya, namun itu adalah penyesalan yang tidak berguna. Ia sering melihat berita di televisi kantin penjara, berharap melihat wajah Nabila, namun sekaligus takut melihatnya. Sementara itu, di luar tembok penjara, kehidupan Nabila terus berjalan maju, bersinar semakin terang. Setelah proses perceraiannya resmi diketok palu, Nabila merasa seperti terlahir kembali. Beban berat yang selama ini ia pikul, kepura-puraan menjadi wanita bodoh, telah hilang sepenuhnya. Ia kini memimpin Prameswara Group dengan tangan dingin namun penuh empati, membawa perusahaan ayahnya ke puncak kesuksesan baru. Karyawan-karyawannya menghormatinya bukan karena ia anak pemilik, tapi karena kecerdasan dan integritasnya. Nabila membuktikan bahwa wanita berhijab yang santun bisa menjadi pemimpin yang tangguh di dunia bisnis yang keras. Sore itu, Nabila berdiri di balkon ruang kerjanya yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit. Angin sore memainkan ujung hijabnya. Ia menatap hamparan kota di bawah sana, tempat jutaan manusia berjuang dengan nasibnya masing-masing. Di belakangnya, terdengar langkah kaki yang ia kenal. Bara datang membawa 2 cangkir kopi. Bara bukan lagi sekadar pengacara baginya, melainkan mitra diskusi yang sepadan, sahabat yang selalu ada di masa-masa tergelapnya. Selama proses hukum Riko, Baralah yang menjadi tameng Nabila, melindunginya dari serangan media dan tekanan mental. Bara meletakkan kopi di meja kecil di balkon, lalu berdiri di samping Nabila, menjaga jarak yang sopan. Semuanya sudah selesai, Nabila. Akta cerai sudah keluar, dan aset-aset yang sempat disengketakan sudah kembali sepenuhnya atas namamu, lapor Bara dengan nada formal namun lembut. Nabila tersenyum, menyesap aroma kopi itu. Terima kasih, Bara. Aku tidak tahu apa jadinya aku tanpa bantuanmu, jawab Nabila tulus. Bara menatap Nabila, ada kekaguman yang mendalam di matanya. Ia tidak melihat Nabila sebagai janda kaya raya, melainkan sebagai wanita terkuat yang pernah ia temui. Nabila, panggil Bara pelan. Nabila menoleh. Bara tampak sedikit gugup, sikap yang jarang terlihat dari pengacara sekondang dia. Ayahmu, Tuan Prameswara, kemarin memanggilku. Beliau bertanya tentang rencanaku ke depan. Bukan rencana karir, tapi rencana pribadi. Nabila mengerutkan kening, sedikit bingung. Bara menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan keberanian yang dikumpulkan susah payah. Aku bilang pada beliau, bahwa aku berniat untuk melamar seorang wanita. Wanita yang mengajarkanku bahwa kelembutan bukan berarti kelemahan. Wanita yang menjaga martabatnya di tengah badai fitnah. Jantung Nabila berdesir. Ia tahu siapa wanita yang dimaksud. Bara tidak menawarkan cincin berlian besar, atau janji kemewahan yang klise, seperti yang dulu dilakukan Riko. Bara justru menundukkan pandangannya, menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Aku tidak memintamu menjawab sekarang. Aku tahu lukamu butuh waktu untuk sembuh. Tapi aku ingin kau tahu, jika suatu hari nanti kau siap membuka hati lagi, aku akan ada di sana. Menunggumu. Bukan untuk mengambil alih hidupmu, tapi untuk berjalan bersamamu, selangkah demi selangkah, menuju surganya. Kata-kata Bara sederhana, lugas, namun menyentuh relung hati Nabila yang terdalam. Ini bukan rayuan gombal, ini adalah janji seorang laki-laki yang takut pada Tuhan. Nabila tersenyum, kali ini senyum yang lepas, tanpa beban. Matanya berkaca-kaca karena haru. Ia tidak langsung menjawab, ya, karena ia adalah wanita yang rasional dan hati-hati. Namun, ia berkata, biarkan waktu yang menjawab, Bara. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menutup pintu itu untuk orang yang tepat. Dan kau adalah orang yang sangat baik. Jawaban itu sudah cukup bagi Bara. Mereka berdua kembali menatap matahari terbenam, menikmati keheningan yang nyaman. Tidak ada drama, tidak ada kepalsuan. Cerita berakhir dengan adegan Nabila berjalan keluar dari gedung kantornya menuju mobilnya. Ia berhenti sejenak sebelum masuk, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Ia teringat masa lalunya, masa-masa ia disebut istri bodoh. Ia tersenyum geli mengingat julukan itu. Ia sadar, menjadi bodoh di mata orang jahat adalah strategi pertahanan terbaik. Tuhan telah membolak-balikan keadaan dengan sangat adil. Si bodoh kini menjadi ratu, dan si pintar yang licik kini terkurung dalam jeruji besi. Nabila masuk ke dalam mobilnya. Di dashboard, ia melihat foto kecil dirinya bersama sang ayah. Ia menyalakan mesin mobil, siap untuk pulang ke rumah yang sesungguhnya, di mana ketenangan dan kedamaian menantinya. Narasi suara hati Nabila menutup kisah ini. Dunia mungkin panggung sandiwara, tapi ingatlah, sutradara terbaik adalah Tuhan.
Tidak ada peran jahat yang berakhir dengan tepuk tangan bahagia. Dan aku sudah selesai bersandiwara. Ini waktuku untuk hidup yang sebenarnya. Layar menggelap, meninggalkan rasa puas yang mendalam bahwa keadilan telah ditegakkan dengan sempurna. Kan 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 dengan